Nah, ini SMCI ya. Nah, kasus SMCI ini sangat menarik karena apa? Coba kita tunjukkan dulu di sini. Layarnya belum muncul, Pak. Ya, sebentar. Nah, kalau sekarang udah muncul, Pak Dani? Di saya belum. Oh, sudah. Sudah ya. Nah, nih, dalam 1 tahun terakhir ini luar biasa ini SMCI ini. SMCI ini super micro computer. Dia itu perusahaan yang bikin chip CPU atau apapun itu gitu ya, yang hubungannya ya sama dengan teknologi dan juga berhubungan dengan artificial intelligence ya. Kinerja perusahaan ini bagus ya. Misal kita lihat di sini deh di apa? Di financials ya. Ini enak banget Pak kalau kita main saham US itu karena semuanya ada di Yahoo Finance dan gratis. Jadi Anda nggak perlu. Ya sebenarnya ada sih yang apa? Kalau pengen download, nah ini harus bayar gitu loh. Ya, makanya ini ada gambarnya digembok. Tapi ya nggak usah juga dah apa namanya kita pakai fitur-fitur yang gratis itu udah lengkap semuanya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kinerjanya dia itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 secara tahunan ya. Laba bersihnya langsung aja nih bagian ini. Nah, ini labanya dari 111 juta dolar naik menjadi 285, naik lagi menjadi 639 juta dolar. Jadi dia kinerjanya naik terus ya. Makanya karena di sisi lain harga valuasinya ya. Ya. Valuasinya nih ada deh. Trailing PE. Nah, ada price to book. Nah, ini price to book-nya dia saat ini itu cuma 1,92. Jadi cuma ya 2 kali lah ya. Pada harga sekarang nih 21 dolar per lembar saham ya. Harga sekarang 21 dolar itu sama dengan harga sahamnya SMCI ini. Oh, ini nih ya. Jadi pada tahun 2022 ini nih di sini. Waktu itu karena memang tadi seperti yang saya tunjukkan kinerjanya dia laba bersihnya naik terus ya. Harga sahamnya pun kenaikannya sebenarnya luar biasa. Tahun 2022 harga saham dia sudah disesuaikan dengan stock split itu masih 3 dolar. Tahun 2023 sudah 7 dolar. Nah, di tahun 2024 awal itu udah 30 dolar. Bayangkan, berarti dia sudah naik 3 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun, ya, 2 tahun. Dan 2024 awal cus naik gitu sampai sempat 100 dolar. Nah pas di sini ya udah sebenarnya kalau kita ngejar di sini udah terlambat karena waktu itu PBV-nya dia itu udah berapa puluh kali gitu, udah mahal banget gitu loh. Tapi waktu dia di sini itu ya PBV dia itu masih 2 kali itu gitu. Jadi sebenarnya kenaikannya dia dari harga 3 dolar sampai harga 30 dolar itu masih terhitung wajar meskipun kenaikannya sampai 10 kali lipat. Tapi ketika dia naik lebih lanjut sampai 100 dolar, itu udah mahal. Makanya di materi seminarnya pun saya katakan ya, SMCI ini adalah contoh saham yang karena memang kinerjanya bagus, akhirnya sahamnya naik juga gitu. Tapi karena valuasinya pada harga segini sudah mahal, ya eventually dia turun. Dan ternyata benar sekarang dia turun. Materi seminarnya kan saya bikin waktu itu masih di bulan apa? Bulan April mungkin, ya kan? April 2024 ketika SMCI masih di harga segini. Dan meskipun kinerjanya dia masih bagus, tapi ternyata dia balik lagi ke valuasi saat ini yaitu PBV 2 kali. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan Pak Dani ya, Ya. pergerakan saham-saham di Amerika itu sebenarnya mirip seperti pergerakan saham di Indonesia, tapi dulu ya, dulu nih ketika pasar saham kita masih belum, ya mohon maaf lah, belum dikuasai oleh bandar-bandar yang aneh-aneh seperti itu gitu. Dulu itu Pak, kalau memang ada perusahaan seperti SMC itu, tadi kan kita udah bahas nih, tahun 2021 laba dia itu 111 juta dolar. Tahun 2023, hanya dalam 2 tahun kemudian, labanya dia sudah naik 6 kali lipat. Dari 100 juta dolar menjadi 600 juta dolar. Dalam waktu 2 tahun, naik 6 kali lipat. Dan ternyata harga sahamnya dalam kurun waktu yang sama naik lebih tinggi. Dari 3 dolar menjadi 30 dolar. Labanya naik 6 kali lipat, tapi harga sahamnya naik 10 kali lipat. Sebenarnya
pergerakan saham, kalau di pasar saham yang benar, ya tidak ada manipulasi, itu seperti itu. Ketika kinerjanya naik berapa kali lipat, harga sahamnya biasanya naik lebih tinggi. Begitu. Dulu saya masih ingat tahun 2011, ketika booming batu bara di di Indonesia ya. Waktu itu laba bersih dari PTBA ya, Adaro, bahkan Bumi Resources naik berapa kali lipat. Nah, harga sahamnya itu naiknya itu lebih tinggi lagi gitu zaman itu tuh, di tahun 2011 tuh. Nah, itu terjadi tuh di SMCI itu tuh. Labanya naik 6 kali lipat tapi harga sahamnya naik 10 kali lipat. Sampai awal 2024 dari $3 menjadi $30. Tapi pada 2024 itu entah bagaimana ceritanya, saham yang sudah naik 10 kali lipat itu naik lebih tinggi lagi. Dari $30 menjadi 100. Jadi kebayang kalau ada orang beli di harga $3 pada nih, keuntungannya berapa itu? 30 kali lipat, bayangkan. Kalau saya waktu itu beli SMCI, saya udah kaya raya sekarang. Saya udah beli McLaren mungkin, atau apapun itu gitu loh. Jam tangan Richard Mille gitu, atau apapun itu. Ya, tapi itu tidak terjadi ya. Tapi maksud saya adalah, dari kenaikan 3 sampai $30 itu masih masuk akal, selaras dengan perkembangan fundamental perusahaan yang memang bagus. Kenaikannya itu bukan karena digoreng-goreng, Pak, bukan. Bukan karena to the moon, bukan. Itu kenaikan yang sangat wajar. Bisa dijelaskan secara fundamental, secara value investing. Tapi dari $30 naik lebih lanjut menjadi $100, itu udah spekulasi. Itu udah spekulasi. Ya nggak tahu, mungkin naik lebih tinggi bisa karena ada orang lebih percaya lagi, wah ini bakal jadi the next Nvidia atau apapun gitu ya. Tapi waktu itu di materi apa sih namanya seminarnya, saya udah jelaskan kan, kalau pada harga segini SMCI PBV dia udah lebih dari 10 kali, price to book value-nya udah lebih dari 10 kali, kalau kita baru masuk di harga 100 itu udah terlambat. Jadi kita jangan kejar lagi, jadi tugas kita adalah cari saham seperti SMCI ini yang kinerjanya naik berkali-kali lipat, tapi harga sahamnya belum jalan. Kalau harga sahamnya udah jalan, ya udah jangan dikejar. Nah, jadi jangan kita beli saham SMCI itu. Cari saham lain, Pak Dhani. Cari saham lain, ya. Kan cara screeningnya juga sudah saya ajarin, toh. Di seminar itu. PBV maksimal berapa, ROE minimal berapa, PER maksimal berapa. Kalau sudah ketemu, lihat track record kinerja laporan keuangannya bertumbuh tidak, gitu kan. Lalu bisnisnya di bidang apa, yang memang sekarang lagi hot itu teknologi. Saya udah banyak kasih contohnya yang lain juga. Kita beli yang sahamnya masih belum jalan, yang PBV-nya masih 1 kali, 2 kali. Nanti jualnya ketika dia sudah PBV-nya 10 kali. Ada banyak banget Pak saham-saham multi-bagger Pak di US ini. Saya jadi ingat seperti saham Indonesia tapi 15 tahun yang lalu ketika saya masih muda Pak. Jadi saya merasa muda lagi ini ketika saya main saham Indonesia ini gitu loh. Bedanya duit kita sekarang udah agak banyak ya. Kalau dulu kan masih receh banget gitu. Jadi ini seru banget ini. Cukup Pak Dhani. Ya baik, cukup. Terima kasih Pak Teguh. Ya lanjut ya.